Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Saputri dengan NIM 21022122 dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerataan pendidikan yang ada di Kalimantan Selatan. Pada artikel yang telah ditayangkan di Banjar Mansion Hotspot.co.id yang berjudul Pemerataan Pendidikan di Kalimantan Selatan. Banjarmasin Post edisi pada hari Jumat, tanggal 17 bulan 1 2020, terdapat 3 isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Yang pertama yaitu mengenai ketiadaan tempat pendidikan di Dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangan. Kedua yaitu keluhan dari guru Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai atau TPP. Dan ketiga, mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk masuk SD dan SMP. Pada kasus ini, bila dikupas lebih dalam, bisa jadi ada lebih banyak lagi persoalan pendidikan di Banua. Tak terhitung berapa kali berita mengenai sekolah rusak atau kekurangan fasilitas dan guru yang menjadi perhatian publik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan pendidikan ini yaitu keterbelakangan sarana. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Dan juga letak geografis Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Dan ini mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya daerah terpencil. Faktor sumber daya manusia, faktor ini sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan sumber daya manusia seperti tenaga pendidik akan memicu permasalahan pendidikan. Upaya penanggulangan permasalahan ini yaitu sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru ke beberapa provinsi seperti pada SD kecil pada daerah terpencil. Kedua, sistem guru yang berkunjung. Yang ketiga, SMP terbuka. Pengelolaan pendidikan dan ketenagaan pendidikan. Tenaga kependidikan antara lain, pada peningkatan kualifikasi memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta meningkatkan sumber daya manusia tenaga pendidik yang sudah ada. Yang terakhir yaitu perbaikan fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan, karena secara psikologis seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Permasalahan yang kedua yaitu terdapat di Pontianak. Menurut Ketua Komisi E DPRD Kalimantan Barat, Asia Salekan BA, sedikitnya ada 4 permasalahan pendidikan yang harus mendapat perhatian serius. Tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pertama, masih tingginya angka putus sekolah atau drop out di semua jenjang pendidikan di Kalimantan Barat. Tingginya angka DO ini tidak boleh dianggap sepele, bagaimanapun ini menyangkut permasalahan sumber daya manusia di Kalimantan Barat. Pemerintah harus lebih serius terhadap permasalahan ini. Tegas Aisyah, salah satu orang yang ada di sana. Dia menyarankan agar pemerintah tidak hanya bergantung pada bantuan pendidikan dari lembaga swadaya masyarakat, dan juga pihak swasta dalam menuntaskan angka putus sekolah. Sebab pendidikan menjadi hak warga negara yang harus dipenuhi, karena itu sangat perlu ada subsidi bagi anak-anak yang putus sekolah, yang keluarganya juga tidak mampu. Keterbatasan sarana yang ada di Kalimantan Barat yaitu masih tingginya angka putus sekolah atau drop out di semua jenjang pendidikan di Kalimantan Barat, kurangnya tenaga guru, dan rendahnya tingkat kesejahteraan guru, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Barat, dan anggaran pendidikan yang sangat kecil. Dari keempat permasalahan tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan yang ada di Kalimantan Barat. Salah satunya yaitu rendahnya mutu pendidikan dan semakin banyaknya anak-anak yang tidak mengenyam atau menempuh pendidikan. Kurangnya tenaga guru dan rendahnya tingkat kesejahteraan guru merupakan hal yang tidak kalah pentingnya yang sangat memerlukan perhatian khusus. Rendahnya tingkat kesejahteraan guru dan kurangnya sarana dan prasarana terjadi karena pemerintah masih belum mampu untuk memberikan gaji yang besar kepada guru dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah, karena masih kecilnya anggaran untuk pendidikan. Pada saat belum ditetapkannya anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBD. Sistem pamong solusi dari permasalahan ini yaitu perencanaan yang matang dan persiapan sejak dini setiap keluarga untuk biaya pendidikan optimalisasi dan pengawasan terhadap dana BOS sehingga bisa tepat sasaran, sekalian terdapat pada besaran dana BOS dan BOSDA. Terus alami kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan peningkatan standar kualitas guru yang ada di Indonesia, kualitas pendidikan pun akan meningkat secara signifikan. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting. Perbaikan dari masalah ini yaitu dengan ada kurangnya dari kerusakan pada pendidikan, bisa kita atasi dengan program pemerintahan dalam pengadaan pendidikan guru untuk putra daerah secara gratis. Untuk daerah yang kekurangan guru, pemerintah harus memaksimalkan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% untuk pendidikan secara maksimal. Meningkatkan dana BOS untuk memenuhi fasilitas sekolah. Permasalahan yang ketiga yaitu pemetaan pada Pulau Mentawai.
Ironi pendidikan nyata di Kepulauan Mentawai, terutama Pulau Siberut, miskin internet di tengah kebijakan belajar secara daring di rumah karena adanya pandemi COVID-19. Wakil Gubernur Sumatera Barat Sumbar, Nasrul Abid mengatakan, keadaan pendidikan di Pulau Siberut, khususnya Siberut Selatan, yang ia sambangi kemarin, masih sangat jauh dari harapan yang ditargetkan oleh Pemprov Sumbar dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa yang berintelektual dan bermartabat. Dalam pandemi COVID-19, sudah hampir 3 bulan, semua siswa belum diizinkan untuk masuk sekolah. Semua siswa dianjurkan untuk belajar melalui sistem daring, tentunya sangat miris bagi di daerah pedalaman dan kepulauan. Tadi kita sudah rapat dengan para guru, kepala sekolah yang ada di Mentawai. Kendala yang ada pada sekolah yang ada di Mentawai yaitu minimnya koneksi jaringan atau tidak adanya jaringan internet. Kita harus carikan, menurut Nasrul Abid, kita harus carikan solusi segera agar cepat berkembang. Nasrul Abid sendiri mengungkapkan bahwa tidak semua guru dan siswa memiliki ponsel pintar yang tersentuh jaringan internet, khususnya yang berada di desa terpencil kepulauan, tentunya membuat kegiatan belajar mengajar dari rumah tidak bisa dijalankan secara efektif. Pada permasalahan ini, adanya keterbatasan sarana, yaitu keterbatasan teknologi dan akses internet menjadi masalah utama. Siswa tidak mengetahui tugas yang diberikan oleh guru. Kepala SMA Negeri 1 Siberut Selatan, Christine Filiana, BR Maringga, mengungkapkan sejak adanya wabah virus corona melanda, Kabupaten Mentawai meliburkan semua siswa. Tidak semua murid memiliki HP. Dengan guru yang terbatas di daerah kepulauan akan berpengaruh. Sulit untuk mencari guru. Guru yang masih menerapkan pembelajaran konvensional dengan teknik berceramah, guru belum berani menerapkan metode-metode inovatif karena merasa takut target kurikulum tidak dapat tercapai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Dan kurangnya pada peserta didik. Karena terjadinya kurangnya minat siswa untuk membaca, kurangnya kemampuan siswa untuk menulis surat. Pengelolaan pendidikan dan ketenaga pendidikan pada permasalahan yang ada di Mentawai yaitu tenaga pendidikan yang kurang dengan meningkatkan kualitas pendidikan dengan guru yang semangat tinggi untuk berjuang. Upaya untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran menulis surat dinas pada siswa tersebut, peneliti menerapkan strategi PILCAM, yaitu belajar dengan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, lingkungan kreatif, efektif, dan menarik. Dan juga adanya sistem perbaikan fasilitas. Sulitnya mengakses internet membuat mereka berbondong-bondong untuk pulang kampung. Karena pada umumnya di daerah Siberut, SMA dan SMK adalah pelajar yang datang dari pulau-pulau kecil untuk tidak memiliki setara dengan SMA dan SMK yang lainnya. Permasalahan yang keempat yaitu terjadinya pemetaan pendidikan pada Toraja. Pada permasalahan ini terjadinya keterbatasan sarana. Keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya naskah soal, atau apapun dapat terjadi bukan karena tidak tersedia. Semua dapat terjadi karena tertukar pada saat distribusi dan terdapat disparitas atau perbedaan jarak. Partisipasi pendidikan antar kelompok. Yang kedua yaitu jumlah dan distribusi tenaga kependidikan dan pendidik belum optimal. Yang ketiga yaitu mutu dan etos kerja tenaga pendidik dan kependidikan rendah, di mana baru ada 30 kepala sekolah SMP yang mempunyai sertifikat kepala sekolah dari 77 kepala sekolah SMP, dan juga 122 kepala sekolah SD dari 191 kepala sekolah. Sedangkan guru yang belum mempunyai sertifikat masih banyak, yaitu sekitar 283 guru SD dan 114 guru SMP. Selanjutnya, adanya sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang belum memadai. Selanjutnya, belum berkembangnya budaya mutu dan satuan pendidikan. Dan juga yang terakhir, sinergitas antara Dinas Kependidikan Toraja Utara dengan Kementerian Pendidikan, lembaga pendidikan dan pelatihan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat belum optimal. Ada juga permasalahan tenaga pendidikan yang kurang maksimal belajar. Pengelolaan pendidikan dan ketenagaan pendidikan pada permasalahan yang ada di Toraja yaitu adanya tenaga pendidikan dengan adanya tenaga pendidikan juga agar bisa membantu kualitas pendidikan agar lebih meningkat. Dalam pelaksanaan ujian nasional juga merupakan dokumen, bukan suatu yang dirahasiakan, yang penting ada solusinya, yaitu dapat dicari kelebihan soal ataupun fotokopi dengan pengawalan yang dilakukan ujian nasional susulan pada waktu yang ditetapkan. Kebijakan pemerintah pada pandemik yang pendidikan ini selalu sangat penting untuk tidak ada halangan dan rintangan.
perbaikan fasilitas yang ada pada permasalahan di Toraja yaitu kekurangan pada fasilitas pendidikan sangat sulit, juga sulit untuk melaksanakan ujian nasional yang dibatasi oleh sekolah. Pendidikan pada masa pandemi ini juga mengurangi semangat belajar. Selama ujian nasional dihapuskan, memudahkan pendidikan di Indonesia agar pendidikan di Indonesia memiliki fasilitas yang lengkap dan juga meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Permasalahan yang kelima yaitu pemetaan pendidikan yang ada di Papua. Sistem pendidikan di Indonesia bagian barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian timur, seperti Papua. Di Indonesia Timur masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses untuk pergi ke sekolah dengan baik. Pada masalah yang ada di Papua ini terdapat keterbatasan sarana, yaitu keterbatasan yang dimiliki dari bahasa yang digunakan. Saat para siswa datang untuk pertama kali, mereka belum bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Sebab rata-rata mereka hanya berbicara dalam bahasa lokal mereka, sarana dalam proses belajar yang tidak efektif, dan aktivitas siswa yang kurang terhadap metode pembelajaran yang ada. Sekolah yang dipimpinnya butuh lebih banyak guru yang berkualitas, terutama untuk kelas komputer dan juga kelas bahasa Inggris. Pada daerah terpencil memiliki banyak kekurangan yang kita temui. Pendidikan di Papua sekarang sangat jelas, masih tampak buram, meskipun sudah banyak yang bersekolah tinggi, bahkan jadi dokter yang profesional, namun belum berkah kondisi di Papua dan banyak lagi permasalahan yang ada di Papua. Tenaga pendidikan yang kurang aktif dan juga kurang efektif. Pengelolaan pendidikan dan ketenaga pendidikan yang ada pada masalah pada Papua ini yaitu tenaga pendidikan juga membangkitkan semangat untuk pendidik untuk belajar dengan lebih giat. Untuk meningkatkan sektor pendidikan yang ada di Papua, bukan karena ketertinggalan sarana dan prasarana, melainkan pola pikir atau mindset masyarakat di sana belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas tertinggi. Menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud Supriyano mengatakan, kekosongan tenaga pendidik di wilayah 3T akan diatasi dengan melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi pendidikan di Papua ingin lebih meningkat lagi. Pada permasalahan ini, perbaikan fasilitas yang ada yaitu karena kurangnya pada fasilitas pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan yang ada di Papua. Jadi, untuk memperbaiki fasilitas pada pendidikan, kita harus memahami konsep pendidikan dan menambah guru yang memiliki wawasan yang luas. Dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, jadi anak akan semangat untuk semakin meningkatkan keterampilan atau kemampuan yang akan dimiliki anak atau yang akan dikembangkan anak. Masalah yang terakhir yaitu pemetaan pada Kalimantan Utara. Masalah yang ada di Kalimantan Utara yaitu susahnya alur perjalanan anak untuk mencapai ke sekolah. Keterbatasan sarana yang ada pada Kalimantan Utara yaitu keterbatasan yang ada pada transportasi dan juga komunikasi. Karena keterbatasan akses transportasi, sinyal internet, serta keterbatasan sarana komputer yang ada di sekolah, hal serupa banyak diamali oleh sekolah-sekolah lain yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sekolah-sekolah di Kalimantan Utara saat ini mengalami banyak kendala, sebab mayoritas berada di wilayah perbatasan dan masuk dalam wilayah kategori daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Hal ini pemerintah memerlukan perhatian khusus, sebab Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi termuda di Indonesia dan langsung berbatasan dengan negara Malaysia. Sistem PAMONG yang ada pada permasalahan ini yaitu pengelolaan pendidikan dan juga ketenagaan pendidikan. Tenaga pendidikan di Kalimantan sangat berperan aktif dan berpartisipasi pada pendidikan di Kalimantan. Dia sangat berharap pemerintah baik pusat maupun provinsi bisa memenuhi beberapa kekurangan tersebut, khususnya pada pemenuhan fasilitas jaringan internet, ketersediaan sinyal, listrik, dan perangkat komputer di area-area sekolah, dan juga tambahnya yaitu bahwa kendala infrastruktur, seperti akses transportasi, sinyal internet, perangkat komputer, dan kendala teknis lainnya. Harus bisa diantisipasi sedini mungkin dengan langkah-langkah yang strategis dan taktis yang jitu oleh pemerintah. Untuk itu, diinstruksikan kepada jajaran pemerintah untuk tetap semangat dan tidak mudah menyerah hanya dengan kerja bersama, kerja cerdas, kerja keras, dan juga kerja tuntas. Provinsi Kalimantan Utara bisa secara cepat setara dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Pada permasalahan pada Kalimantan ini, terjadi juga perbaikan fasilitas, yaitu kurangnya fasilitas pada pendidikan akan tidak meningkatkan atau mengurangkan semangat peserta didik, tetapi dengan adanya sarana
transportasi yang memudahkan dalam segala urusan, dan sarana komunikasi yang lengkap bisa meningkatkan siswa yang kreatif dan konduktif juga bisa aktif dalam segala bidang yang ada. Baiklah, sampai di sini pemaparan dari permasalahan yang saya teliti atau saya analisis. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.